Oke, sudah gabung berapa orang nih? Oke, sambil nunggu yang lain, baru 14. Silahkan teman-temannya diajak bergabung. Ayo yang lain silahkan. Teman-temannya diajak kumpul. Oke, kita sambil nunggu Pak Ali lagi di perjalanan, sibuk ada urusan. Sambil kita tunggu, jadi kita mulai sambil ngobrol ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana yang kita sampaikan di tadi pagi, bahwasanya malam ini kita akan adakan kegiatan seperti biasa. Hari ini adalah terkait persiapan-persiapan keberangkatan kita yang sudah semakin mendekati, sehingga malam ini kita perlu membahasnya, mengefikkan lagi terkait persiapan kita semua, terutama di saat nanti kita akan mengagendakan perjalanan ke Turki. Dan juga nanti akan ada info terkait visa kita bagaimana prosesnya. Nanti insya Allah akan disampaikan Pak Ali. Tinggal berapa visa yang belum selesai dan masih berapa yang harus diselesaikan. Insya Allah nanti akan disampaikan Pak Ali. Dan kita harus seperti apa dengan kondisi ini, ya kita tetap berdoa mudah-mudahan segera selesai semuanya dan kita segera berangkat bersama-sama tanpa menunggu lama-lama lagi. Kita semua insya Allah berangkat. Adapun tanggal, sebetulnya rencananya kita sudah membooking dan sudah menyiapkan tiketnya, insya Allah itu di tanggal 14. Tapi nanti kita apakah bagaimana dan seperti apa nanti fix-nya itu di tanggal 14. Nanti kan dulu saya sampaikan ke teman-teman, kapan Pak untuk titik kumpul, dan nanti akan disampaikan fix-nya 2 hari sebelum tanggal 14. Sudah tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya. Oke, 9, 10. Dan itu nanti entah kita bisa maju atau mundur, itu
sekitar 2 hari, sekitar tanggal 12 nanti akan diinfokan, karena kaitannya ini dengan ketersediaan jumlah tiket juga yang harus kita booking dengan jumlah 20 lebih orang. Hampir 30 orang kita satu kelompok ini. Itu akan disampaikan 2 hari sebelum tanggal 14 nanti. Itu. Ini Pak Ali sudah bergabung, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Kita akan menginformasikan dulu terkait visa pelajar kita. Nanti terkait visa pelajar, sebagaimana yang akan diinformasikan malam ini, akan disampaikan oleh Pak Ali terkait progres perjalanan visa pelajar yang sudah masuk di Kedutaan Besar Mesir semenjak tanggal hari Kamis kemarin, yaitu tanggal 4, dan sekarang sudah memasuki tanggal 9. Apakah progresnya sudah jalan berapa persen, sehingga kita meminta penjelasan mungkin sudah selesai atau masih tahap-tahap penyelesaian finish atau bagaimana. Nanti Pak Ali untuk menyampaikan kalau mungkin ada info terbaru terkait hal tersebut, nanti kita akan mendapatkan infonya dari Pak Ali. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait informasi terbaru terkait visa bagaimana. Ya, langsung aja teman-teman. Jadi tadi sore itu jam 3 kita telepon sama Dewan Guru kami untuk kabar update visa yang ada. Nah, untuk waktu pengajuan visa itu udah dimulai dari hari Kamis. Itu jadi sekitar 100 sama 80 lah di hari Jumatnya itu. Terus katanya waktu hari Minggu kan katanya mau lembur yang pihak kedutaan gitu, karena dari mediator kayak Mumtazah terus yang lain Elda Rosa itu udah pada beli tiket gitu loh, sampai yang Mumtazah itu udah beli tiket di tanggal 11 Desember udah isut gitu loh. Nah terus yang dari siapa, Hasma itu Aceh itu udah, Palembang ya, Kalimantan itu udah beli tiket besok terbang itu 80 orang. Terus banyak sekali lah ada Rosa juga, kebanyakan tanggal 10 tanggal 11 gitu, karena kan mungkin mau dikoordinir sama teman-teman, tapi saya belum berani beli tiket karena memang memastikan visa itu keluar atau enggak gitu loh, karena kan kalau ada kejadian yang enggak kan yang dirugikan kan tiketnya, karena kalau tiket pelajar itu kalau udah beli itu udah nggak bisa dimundurin, itu jatuhnya hangus. Nah sore ini aku juga pikirnya ada kabar gembira, karena estimasi kalau memang ini kan yang buat visa pelajaran cuma orang 570 semuanya, karena kan Forkapmi kan ada 1.200, semuanya tuh ngambil FOAS semua, yang masih bertahan cuma 570 ya, termasuk Mumtaz sama Hasma yang mana, cuma mereka udah dekat semua di tanggal 11 tanggal 10 gitu loh, karena mereka mikirnya itu estimasi tiket dari Selasa gitu, karena memang kedutaan itu kerjain visa itu sehari 100, kalau cuma 500 kan ya hitungan itu aja ya 5 hari selesai kan kayak gitu. Tapi ternyata waktu sore tadi itu Zoom bersama sama orang-orang Forkapmi, ada beberapa kendala. Kalau kendalanya pertama itu waktu pertama kali kemana ngajuin visa itu lancar semua, karena mereka nggak menuntut dari kedutaan gitu. Nah yang Forkapmi ini dia masalahnya minta kedutaan paspor ini yang lebih didahulukan, karena tanggal 9 dia terbang, tanggal 10 ini terbang lah, tapi nggak rapi mereka gitu, padahal udah ngasih istilahnya uang percepatan lah bagi orang kedutaan gitu loh. Cuma orang Mesir kan kadang CNA sendiri, kadang ya tiba-tiba mau ngerjain, kadang enggak kayak gitu. Nah ternyata katanya yang hari Minggu ada lembur itu ternyata sampai Minggu sama
Senin, Selasa ini ternyata belum dikerjakan sama sekali. Yang baru selesai baru 150 visa gitu. Nah, yang besok Hasma terbang itu pakai maskapai Oman. Oman itu nggak bisa pakai visa VOA. VOA itu kan visa turis, itu istilahnya nembak lah. Visa apa maskapai tertentu aja yang bisa kayak maskapai Emirates, Etihad, Turki sama Egypt Air aja. Nah, yang besok ini yang Hasma ini dia masih ya sedih juga karena ternyata yang dari kedutaan itu visa pelajarnya mudah-mudahan besok ada kabar, tapi sampai hari ini belum ada dikerjakan gitu loh. Jadi nggak tadi itu yang ditarik berkas paspornya itu ada yang dari Mumtazah, karena Mumtazah udah beli tiket 11 Depo wajahnya udah memungkinkan untuk belajar gitu. Jadi untuk hari ini yang ambil tarik paspor itu ada 100 orang. Jadi 100 kurang 150 berarti ya masih ada visa yang bertahan itu sekitar 300 orang gitu. Nah, tadi ini siang ini kita dimintain untuk cek penerbangan kapan aja gitu. Ya termasuk kayak Basatur dia ngambil di tanggal 13, terus ya aku ngambil tanggal 14 gitu. Terus Resta ngambil di tanggal 16. Intinya cuma spekulasi aja gitu loh. Biar pihak kedutaan itu mau ngerjain di saat 300 itu tadi gitu loh. Tapi enggak dan ngambil tiket karena khawatirnya seperti kejadian yang ada, karena kalau kayak Mumtazah tanggal 11 terbang ya mau nggak mau dia ngambil paspor jatuhnya pakai flight tadi yang $150 gitu. Makanya sampai sekarang saya tak konsim sama Sofi belum berani ngambil tiket karena ya pengen memastikan kita pelajar itu mudah-mudahan aja tanggal 14 kita udah berangkat gitu. Karena kalau kita belum ngambil tiket ya semakin hari itu seringnya maskapai itu penuh gitu yang jadi kendalanya gitu. Nah harapannya ya mudah-mudahan aja hari Kamis atau hari Jumat ya bisa saya yang masih bertahan sampai sekarang kan tinggal 300 visa paspor gitu. Itu cerita siang yang diceritakan teman-teman. Jadi ya sedih belinya yang udah beli tiket ya kayak gitu. Untungnya yang udah ya dia pakai maskapai Air ya, jadi bisa bisa pakai Oman Air itu nggak bisa pakai VOA itu ditolak sama boarding apa di check in Bandara Jakarta gitu. Itu cerita hari ini terakhir update visa. Jadi insya Allah kalau memang besok ada bisa saya kabarkan di grup juga. Kurang lebih seperti yang Qatar itu pesawat sudah penuh, tinggal 9 porsi gitu ya tanggal 14. Terus adanya cuma sekarang ini ya Emirates itu tadi yang bagasinya itu 35, yang Indigo ya 30 gitu. Misalnya ya yang bisa dijagain untuk tanggal 14 itu sama Indigo itu. Jadi mungkin bisa ditambahin sama Mas Robi. Oke, terima kasih Fali terkait update status visa kita. Sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi visa yang sisanya ya. Karena ada sebagian yang sudah selesai, cuma yang sisanya ini belum belum selesai ya. Mohon maaf, tapi ya kita tetap berupaya melakukan ikhtiar terbaik kita semuanya. Insya Allah ya kita masih ada jangka waktu, ini kan masih tanggal 9. Ya mudah-mudahan kita meskipun mepet-mepet ya, rencana kita tanggal 14 itu, semudah-mudahan ya besok atau lusa, jangan sampai lusa lah, besok itu informasi bisa kita segera turun. Yaitu ada tragedi yang disampaikan Pak Ali tadi ya, teman-teman sudah optimis dari mediator lain sudah
ngisut tiketnya sudah ternyata di hari ini mereka visanya belum diselesaikan oleh kedutaan. Ya kita prihatin terhadap kondisi teman-teman yang mengalami kondisi seperti itu. Tapi untuk kita belum melakukan isut, kita hanya cuma memantau perkembangan tiket dan coba booking di agen-agen, tapi belum sampai kita untuk pesan atau ambil tiketnya. Itu. Jadi insya Allah kita tetap aman di dalam seposisi aman kita. Insya Allah ya kita tetap memastikan tiket visanya keluar dulu. Doakan semuanya bisa atau lusa. Akan kita informasikan 2 hari seperti sampaikan, 2 hari sebelum tanggal 14 itu entah maju ataupun mundur nanti terkait keberangkatan kita dan titik temunya nanti di mana sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya itu di tanggal 12 besok insya Allah. Mudah-mudahan doakan saja ya kita tetap bisa merealisasikan di tanggal 14. Adapun jika memang kondisinya memang harus sedikit kita rubah ya insya Allah tidak akan jauh lah. Karena kita antara 14, 15 itu nanti tidak memungkinkan kalau melihat kondisi tiket yang sudah full pesawatnya. Ada 16 itu di dini hari saya cek tadi. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Ali. Kemungkinan ya ada tanggal 16, kalau di sana tanggal 14 itu opsi kita tidak memungkinkan. Tapi harapannya ya tetap tanggal 14. Harapannya itu semoga segera realisasi gitu saja. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Robi terkait info terbaru juga. Mungkin bisa disampaikan Mas Robi. Sudah masuk gabung Mas Robi ini. Sudah Pak. Baik, Oke, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoom malam ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk keberangkatan yang akan mendatang ini. Sambil kita menunggu visa bersama-sama dan berdoa bersama-sama agar segera visanya selesai. Keterlambatan visa ini kan semuanya di luar kendali kita. Di luar kendali mediator, di luar kendali saya, Mas Ali, ataupun Pak Kosim. Itu semua kita tidak bisa mengaturnya. Dan ternyata dari informasi yang saya dapatkan itu, karena banyaknya penarikan paspor yang dilakukan oleh mediator-mediator yang telah mengisu tiket pesawat duluan, maka untuk hari kemarin dan hari ini itu tidak ada pengerjaan visa. Maka dari itu langkah yang selanjutnya dilakukan oleh tim Forkapmi adalah mendesak untuk menyelesaikan sisa-sisa visa student yang belum diselesaikan oleh imigrasi atau kedutaan Mesir yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kemungkinan besar kita itu akan terjadi kemunduran lagi kayaknya sih. Atau akan ada, sebentar mohon maaf. Atau ada 2 opsi yang tadi ditawarkan. Ini kan ada sebagian yang pakai VOA, ada sebagian yang pakai visa student, ya kan. Yang pakai VOA itu yang kemarin minta pakai POA yang akhirnya kita ambil paspornya, yang setelah itu tidak didaftarkan isbat tarsehnya di kuliah, maka dari itu tidak bisa daftar visa student ikut yang untuk periode sekarang ini, maka dilanjutkan menggunakan VOA. Nah itu akan ada hambatan, bisa jadi teman-teman yang saya bawa dan teman-teman yang dari Gurfah itu langsung direct ke Mesir, tidak ikut ke Turki. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi juga tetap ikut ke Turki. Nah, itu kemungkinan yang akan terjadi ke depannya ini. Tapi insya Allah sampai Mesirnya bareng. Karena nanti ada dilakukan delay dulu untuk yang langsung direct ke Mesir. Karena akan dibersamai oleh pendamping yang lain, yaitu ke Ustadz Ahwazi.
dibarengkan dengan keberangkatan yang lain untuk yang langsung direct ke Mesir. Tapi itu masih kemungkinan, belum fix 100%. Semua itu terjadi karena memang keterlambatan pembuatan visanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan mohon maaf pada teman-teman. Sekali lagi, ya itu di luar kendali kita. Kita juga tidak bisa memaksa, apalagi marah-marah ke imigrasi dan kedutaan. Kita disuruh bayar ya bayar. Kita pokoknya melakukan segala sesuatu hal sesuai prosedur yang mereka sodorkan, akan tetapi hasilnya seperti ini. Sebenarnya saya, Mas Ali, dan Pak Kosim pun kecewa. Akan tetapi ya mau bagaimana lagi. Toh kita juga udah usaha semaksimal mungkin. Toh kita juga sudah melakukan regulasi atau melalui regulasi yang mereka tawarkan dan prosedur-prosedur yang mereka sodorkan. Akan tetapi hasil seperti ini, ya sekali lagi saya mohon maaf. Walaupun pada dasarnya ya itu semua kesalahannya ada di kedutaan dan imigrasi karena keterlambatan pengurusan visa ini. Mungkin opsi-opsi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa berangkat bareng semuanya. Dan opsi yang kedua, kalau misalkan memang tidak bisa berangkat bareng, nanti akan dipisah jadi 2 kloter. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf ke teman-teman karena keterlambatan keberangkatan kita ini, karena saya dan tim dan Mas Ali dan Pak Kosim ini tidak berani mengambil resiko untuk mengisut tiket pesawat terlebih dahulu sebelum visa student itu keluar. Ya baik, mungkin saya rasa cukup informasi yang telah saya sampaikan. Nanti kalau ada informasi terbaru akan kita sampaikan lagi bersama seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rufi terkait paparannya. Oke, itu terkait proses visa. Hari ini update-nya seperti itu. Sedikit mengecewakan, tapi kita tetap optimis, insya Allah. Ya, kita tetap optimis visa kita akan tetap diproses melalui visa pelajar. Kita tidak terburu-buru seperti yang lain yang di sana sudah isu tiket, kita masih stand dalam posisi zona aman. Istilahnya kita tidak menggunakan terburu-buru untuk pesan tiket terlebih dahulu. Jadi itu ya informasi terkait visa pelajar. Ya doakan saja besok selesai atau rencana kita di tanggal 14 juga mudah-mudahan terrealisasi gitu saja. Karena jeda kita juga lumayan panjang masih kita untuk menyiapkan segala sesuatu. Sebagaimana yang saya informasikan, 2 hari nanti akan sebelum tanggal 14, tanggal 12, dan saya informasikan update terbarunya lagi. Real terjadi tanggal 14 atau kita mundur, insya Allah mundur pun tidak akan lama, karena ini sudah proses penyelesaian saja sebenarnya. Yaitu tadi seperti yang disampaikan Mas Robi tadi ya teman-teman, karena memang ada keluar masuknya orang yang di sana ambil paspor mereka yang sudah ditumpuk di kedutaan besar, sehingga kedutaan besar itu kayaknya agak sedikit kecewa, sudah dimasukkan kok ditarik lagi. Karena mereka buru-buru akan segera terbang dan sudah pesan tiket. Sedangkan kita masih saling berkoordinasi satu sama lain, kita tetap selalu waspada, jaga-jaga jarak, kita antisipasi segala sesuatunya, dan alhamdulillah kita masih aman untuk hal seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjutkan saja. Kita kemungkinan akan melanjutkan, sebagian nanti tetap ada yang ke Turki, ya pasti insya Allah ada, bahkan semuanya juga insya Allah semuanya Turki, kalau memang bisa kita deal keluar dalam waktu 2 hari ini, berarti insya Allah kita semua bisa semuanya ke Turki, atau ada opsi yang berikutnya tadi disampaikan Mas Robi. Nah, terkait nanti destinasi ke Turki, seperti yang kita sampaikan di grup, yang akan kita bahas yaitu tentang
eh apa tadi? Rencana durasi perjalanan selama di Turki. Terus budget penginapan atau budget penginapan atau nginap di sana mau berapa hari, yang budget berapa. Kalau di tahun kemarin itu Pak Ali sudah disampaikan budgetnya per malam 150. Ya kalau kita nanti mundur ya kita tidak ambil begitu lama, mungkin 2 hari di Turki, jalan-jalan di Istanbul, destinasi wisata yang dituju daerah Istanbul saja, beberapa titik saja, sambil melihat suasana Turki dan sekitarnya di kota Istanbul. Nanti setelah itu kita langsung dari Turkinya ke Mesir. Nah, itu terkait wacana agenda kita yang akan kita bahas malam ini. Oke, dari teman-teman semuanya, bagaimana untuk agenda kita di Turki? Mungkin Pak Ali untuk menyampaikan bagaimana wacana atau gambaran di Turki. Silahkan Pak Ali untuk menyampaikannya. Sebagaimana pengalaman di tahun kemarin. Monggo Pak Ali. Ya, estimasi ya dari segi sewa rumah itu sehari ada yang 130, cuma jaraknya itu ya 40 menit sama tempat Hagia Sophia. Ada yang 100.000, cuma jaraknya sekitar 20 menit gitu. Jadi tergantung teman-teman. Tapi untuk makan-makan ya kita beli bawa lauk pauk dari rumah sendiri. Tinggal saya ntar beli beras, beli telur sama minyak seperti itu. Tinggal saling bantu masak aja gitu. Karena makan di sana tuh mahal. Sekali makan tuh 100.000. Terus untuk transportasi dari bandara ke tempat tinggal itu saya udah dapat minibus isi ya 25 atau 30 lah, itu per orang bisa kena PP itu 140 atau 150 lah. Ya tergantung murah daripada harus naik gokar atau apa, karena kalau di Turki itu banyak scam, banyak penipuan gitu, jadi dimahalin jatuhnya. Jadi kurang lebih ya untuk penginapan ya 130 atau yang 200 tergantung teman-teman, itu tergantung jaraknya. Terus untuk transportasi bandara ke tempat penginapan sama penginapan ke bandara itu udah 140 atau 150.000. Terus tinggal sisanya jalan-jalan ya tinggal kita ngetep aja. Ngetep itu ya kayaknya nggak ada seratusan, itu aja sih untuk pengeluarannya. Untuk makan-makannya ya tinggal bawa lauk pauk, ntar dibagi siapa yang membawa apa aja gitu. Ntar tinggal masak nasi, kurang lebih seperti itu Pak Kosim. Nah, terkait destinasi wisatanya itu rencana kemana saja? Di Istanbul aja, karena kan ya yang memungkinkan yang dekat aja kan, mungkin teman-teman banyak yang jet lag ya di daerah Istanbul, maksudnya ya di daerah Taksim, kapal Bosporus sama Hagia Sophia, Sultan Ahmed, ya yang biasa dilihat sama teman-teman, nggak sampai ke salju yang ke Uludag ataupun Kapadocia, terlalu jauh gitu. Oke, berarti istilahnya jalan-jalan di Turki cuma destinasi Istanbul, Istanbul dan sekitarnya. Istanbul, di dalam kota Istanbul saja ya. Destinasi Iya Pak wisata Hasan. bersejarah di kota Istanbul. Oke, gitu teman-teman ya terkait agenda perjalanan ke Turki. Nah, kita akan juga antisipasi, kita seperti yang disampaikan tadi, kalau kita lebih awal, kita tidak akan lama-lama juga, yaitu 2 atau 3 hari. Dari teman-teman kira-kira mintanya berapa hari untuk di Turki? Mungkin yang lain dari teman-teman ini. Monggo Mas Wildan mungkin.
Sehari. Berarti kira-kira kita ke Turki kan uang berapa, Pak? Semua ke Turki. Untuk jalan-jalan di Turki ya. Nggih. Oke. Seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, kita backpackeran nginapnya per orangnya 130 per orang. Nanti jalan-jalannya naik kendaraannya itu sekitar 100 dengan tab itu ngisi berarti 230. Makannya tambah apa tadi Pak Ali? Ya dari sekitar 500 sampai 800 ribu lah untuk jaga-jaganya itu sekitar segitu. Itu jalan-jalan di Turki. Kalau nggak sampai 1 juta. Kalau menghemat ya nggak sampai 1 juta. Kalau 2 malam, oh ya. Jadi kan kalau 2 malam 130, 2 malam berarti 260. Tambah tadi untuk transportasi jalan-jalan 100 ribu berarti ya itu estimasikan 500 sampai 800 ribu rupiah. Gitu Pak Ali. Cukup kira-kira Pak Ali. Halo Pak Ali. Iya, Bang. Oke, sekitar estimasi yang yang disiapkan untuk jalan-jalan di Turki, penginapan dan juga jalan-jalannya antara 500 sampai 800 ribu saja. Itu sudah masuk dan jalan-jalan di Turki. Kapan lagi? Ya, kapan-kapan kalau nanti sudah di Mesir bisa jalan ke Turki sendiri kalau nanti sudah punya teman kenalan orang Turki yang ada di Al-Azhar. Oke, gitu ya teman-teman. Itu estimasinya, yaitu nanti tergantung penginapannya. Nanti teman-teman ingin penginapan yang ada di mana gitu saja. Gimana Pak Ali? Gih, Ya, monggo. buka sesi pertanyaan aja sih. Oke, silahkan pertanyaan. Silahkan, yang acung mengangkatkan melambaikan tangan. Apaan Pak Ustadz, jadinya di Turki sehari atau 2 hari? Ini tergantung kesepakatan dari teman-teman. Nanti teman-teman inginnya berapa hari idealnya. Sama satu lagi Pak Ustadz, dari Turki ke Mesir itu naik pesawat lagi? Iya dong, masa jalan. Ya iya, mesti naik pesawat lagi. Ya Oh, kayak gitu, oke tetap. Ustadz. Ya, silahkan yang lain. Oke, silahkan yang mengacungkan tangan. Permisi Iya, Pak, mau nanya ini yang pakai visa POA nih terkaitnya. Jadi saya pengen tahu tahap-tahap yang POA ini gimana gitu sampai nanti dapat iqomah. Saya takutnya malah nggak sampai itu malah naudzubillah sampai balik gitu Pak Ustadz. Maksudnya tahapannya itu habis kita nyampe terus kita ngapain sampai nanti dapat iqomah supaya kita tuh tenang juga udah nyampe sana tuh gimana. oke. Terkait hal itu nanti Pak Ali silahkan untuk menyampaikan. Terkait POA itu eh, sistemnya seperti apa atau Mas Robi yang menyampaikan? Silahkan. Antara Mas Ali atau Mas Robi. Kalau VOA itu ini kan jatuhnya kan VOL Express. VOL Express itu jatuhnya nembak gitu. Jadi harus maskapai yang benar-benar terkenal, maksudnya yang udah diakui kayak Egypt Air, Turki Airlines, terus Emirates, terus Etihad itu aja. Tapi kayak Saudi, Oman, terus kayak Qatar itu nggak bisa pakai VOA gitu. Itu kendala yang paling susah. Makanya kalau yang pakai VOA ini ya kebanyakan mereka pakai Egypt Air atau Emirates atau Etihad atau Turki gitu jatuhnya.
Tapi tetap teman-teman bisa berangkat semua karena ya masih banyak opsi yang pakai VOA ini. Karena teman-teman udah pada pakai Egypt Air yang di tanggal 18 terbangnya itu yang pakai VOA, kebanyakan yang langsung direct ke Kairo gitu. Berarti ya disampaikan ya, kemungkinan besar juga ada kemungkinan besar kalau ini kan terkait dengan maskapai yang menyediakan VOA. Jadi kalau memang VOA-nya nanti maskapainya di sana tidak ready di saat hari yang ditentukan masalah, nanti ada opsi yang berikutnya, yaitu nanti teman-teman yang menggunakan VOA akhirnya nanti akan langsung terbang ke Kairo, tanpa ikut di destinasi perjalanan ke Turki, langsung ke Kairo karena itu berkaitan dengan maskapai yang ready dengan VOA-nya. Jadi itu ya informasi tambahan berarti ini. Jadi yang menggunakan visa pelajar, jadi visa pelajar ini lebih bisa rileks nanti, lebih istilahnya bisa kondisional maskapainya, tergantung ketersediaan maskapainya, karena sudah mengantongi visa. Sedangkan yang VOA nanti disesuaikan dengan maskapai yang ready untuk VOA tersebut. Gitu ya, Mas Hatif untuk terkait. Sama kalau nyampe sana gimana gitu Pak Ustadz? Maksudnya kita ini ijrat dulu atau nanti ngurus iqamah itu gimana gitu? Apakah bisa Oh kita ya, kan pakai VOA terus nanti perpanjang iqamahnya apakah bisa gitu bukan dari pelajar? oh ya, terima kasih. Terkait juknis ke petunjuk teknisnya ketika sampai di sana Pak Ali, yaitu ketika sudah sampai di sana bagaimana langkah-langkah yang di sana menggunakan VOA. Silahkan Pak Ali. Kalau pakai VOA kan sebelumnya udah aku jelaskan itu apa namanya sampai di Mesir itu untuk teman-teman itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu travel Mesirnya. Kalau nggak diurusin itu kena blacklist gitu lah. Tapi teman-teman travel Mesir itu bantu untuk dijadikan visa pelajar itu dengan majuin ke Jawa Z Asia. Jadi waktu teman-teman datang sampai Mesir, paspornya diminta sebentar untuk dimintain stempel di Jawa Z Asia untuk perpindahan visa pelajar gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang malah dikhawatirkan itu malah travel Mesirnya aja yang takut. Kalau kita nggak ada masalah karena kita sudah terdaftar di Al-Azhar. Tinggal kita minta surat keterangan kuliah, memperpanjang visa, selesai. Itu nggak ada masalah. Malah ini Terkait solusi kalau masuk ke bagi Mesirnya gimana gitu? Itu kan tadi yang ditanyakan kalau itu udah ditunggu sampai sama bandaranya udah gimana? udah ditunggu sama travel Mesir di dalam bandara di imigrasi. Udah ditunggu gitu. Jadi teman-teman tadi koordinasi sama travel Mesir itu tadi buat stempel imigrasi buat keluar bandara Mesir. Udah ditunggu sama travel Mesir itu udah koordinir sama for kami semua. Udah input sih kayak gitu. Istilahnya Oke. udah nggak usah khawatir. Oke, tadi disampaikan ya terkait POA. POA nanti kan adalah kerjasama dengan penyedia layanan visa turis. Nanti itu kerjasamanya dengan travel Mesir yang di sana menyediakan visa turis. Nanti teman-teman yang sudah sampai ke Turki ke Mesir di bandara itu nanti akan disambut oleh para apa tournya dari orang Mesir. Nanti mereka akan mengarahkan dan meminta paspor kita untuk distempel di Jawazat atau imigrasi kedatangan. Jadi itu nama kita sudah terdaftar di sana, tinggal kita ikut saja. Nanti arahannya bagaimana nanti sesuai dengan arahan yang sama saja. Nanti tetap ada pembimbing atau pendampingnya
berangkatnya tetap ada yang mendampingi, semuanya nanti tetap diarahkan sesuai arahan pendamping ketika berangkat bersama-sama. Jadi kayak gitu ya. Oke, jadi insya Allah aman semua, bisanya kita sudah ready semua. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin yang lain? Untuk penggunaan uang, Pak. Penggunaan uang di Turki itu kita pakai dolar, apa uang Turki, apa rupiah bisa gitu, Pak. Oke, Pak Ali. Seperti pengalaman tahun kemarin, seperti apa untuk penukaran mata uang dari rupiah ke lira Turki itu? Apakah sudah ready, ada yang menyediakan? uh, uh, yang ini kebakaran kiranya gitu yang kita terus kita tinggal butuh penukaran kiranya untuk gitu. Jadi masih pakai kurus XE lebih besar yang ada bank Turki. Gimana Pak Ali? Putus-putus, Pak, suaranya. Iya, maksudnya iya lebih murah pakai kurus XE yang dikasihkan sama Mbak Sinta daripada kita ngambil di bank Turki lebih mahal terus kena pajak gitu. Jadi kita dibantu sama Mbak Sinta yang bantu jadi Oh, ada kita terus gesturnya. kita ya yang bantu sekalian kita tukar lira pakai kurs yang lebih bagus lebih banyak harganya daripada kita ambil di bank Turki Oh gitu. yang kena pajak mahal. Oke. Terkait nanti mata uang Turki, seperti yang sampaikan Pak Ali, nanti seperti pengalaman tahun kemarin saja, yaitu apa? Nanti kita sudah ada geturnya, nanti penukaran mata uang nanti langsung dibantu oleh getur yang ada di Turki. Itu Mas Wildan ya. Mungkin yang lain? Ada yang ditanyakan? Saya, Pak, itu Iya, kalau monggo. sampai di Mesir itu ngurus ijroatnya gimana tahapannya? Kan Oke, kalau kabar dari teman itu ngurus ijroat itu sampai 1 minggu. iya. Terima kasih pertanyaannya. Mengurus ijroat ya, ini pengalaman juga ya. Ya nanti pengurusan ijroat itu akan didampingi, bisa dibantu juga. Ijroat itu ya prosesnya bisa cepat, bisa saja lama, tergantung kita untuk ready untuk ijroat. Jadi ijroat setiap tahun itu pasti akan ada cerita yang seru ke setiap tahunnya. Tidak peduli lama ataupun baru, pasti ada aja ceritanya. Jadi gini, ijroat itu teman-teman ya, kalau ingin ijroatnya di hari itu bisa selesai, biasanya berangkat ke Al-Azhar itu pagi-pagi sekali dengan melengkapi semua berkas-berkasnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Tanya kepada teman yang sudah selesai untuk apa? Selesai ijroat. Apa saja yang perlu disiapkan terkait berapa fotokopi paspornya, berapa lembar isoltansiknya yang harus difotokopi, terus macam-macam nanti. Kalau bisa ya fotokopi sebanyak-banyaknya juga, foto dibawa juga, nanti disiapkan, isol tansik, isol apa macam-macam itu nanti disiapkan, dibawa semua.
Nah, setelah itu kita datangnya lebih awal, lebih pagi di sana sebelum idaroh itu dibuka, kita standby aja di situ. Idaroh buka, kita langsung duduk langsung mengajukan menumpuk berkas kita. Ya itu aja. Kendalanya itu apa? Karena memang antri dengan melewati proses antri yang begitu panjang, tobur. Karena kan campur jadi satu. Itu pengalamannya. Dari pokoknya Wafidin, non Mesir itu jadi satu. Kita nanti Malaysia, Thailand, Cina, Rusia, Amerika, Kanada, segala macam-macam. Semuanya lah. Nanti itu kan semuanya jadi satu. Jadi satu, jadi kita ya bareng-bareng itu. Kita harus datang lebih awal untuk menyelesaikan proses itu. Jadi nanti pengalamannya akan lebih seru untuk teman-teman mengenal bagaimana menyelesaikan hal-hal tersebut. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat mengesankan. Itu ya, bisa sampai 1 minggu. Bahkan ya tergantung kita. Kalau kita terlalu santai ya bisa lebih juga. Gitu ya teman-teman. Itu tergantung. Oke, monggo silahkan yang mau bertanya tadi. Mengacungkan tangan. Ngapunten niku wonten ada pendamping nggak dari Bapak mediator mungkin atau dari siapa lah? Ya, Ntar sama gue Ton. seperti pengalaman sebelum-sebelumnya, memang kakak-kakak kelas akan mendampingi kita. Kadang ya mediator, kakak-kakak kelas ya mendampingi kita. Ya paling seru biasanya ya yang paham betul ya kakak kelas karena mereka update kondisi terbarunya. Sedangkan mediator biasanya mereka menggunakan regulasi lama. Seperti Pak Ali kan tahun berapa. Kalau disampaikan Pak Ali nanti infonya kurang update, ternyata harus seperti ini. Biasanya tetap update itu di kakak kelas Ya aku kita tiap paling tahun update. dampingin mereka ijrat semua sih, Talilda semuanya aku dampingin semua. Jadi teman-teman gak usah khawatir, yang rumahnya beda tinggal kumpul di titik rumah gitu, kita bareng. Jadi Oke, kalau ada yang mau ikut kakak kelasnya juga silahkan. Kayak istimewa udah disiapin, tinggal kita berangkat ke Talidam dan darahnya ngantri ya, karena memang kita ngantri. oke. Kita bayar rusum kuliah udah selesai. Nah, berarti pengalaman tahun kemarin Pak Ali juga sudah update ya untuk yang terbaru. Karena Pak Ali tahun Ya kemarin semuanya aku juga dampingin semua mendampingi. tahun kemarin itu. Terima kasih. Insya Allah Pak Ali siap mendampingi ya, gak usah khawatir teman-teman. Oke, ada lagi yang lain ditanyakan? Yang banat didampingi siapa Pak Ali? Mungkin tahlil dia mungkin diarahkan kumpul jadi satu nanti ya. Iya, ada teman-teman banat juga kok. Aku mau masuk banat, ya ditahan di maknya itu yang masih belum bisa masuk. Kemarin aku nunggu di depan aja buat koordinir yang lain masuk dan ke sana ngarahin. Cuma ada Oke, kakak kelas juga yang dari oke. media maksudnya. Pokoknya gini, nanti ada kakak kelas yang membantu, nanti ada Pak Ali juga yang membantu. Semuanya nanti didampingi Pak Ali dan kakak kelas kita yang sudah ada di sana. Insya Allah kayak gitu. Saya dulu juga sama, saya juga didampingi mediator, juga didampingi kakak kelas. Oke, berikutnya tadi silahkan yang mengacung untuk bertanya. Iya Pak, kalau Pak mau tanya Pak, Iya, silahkan. tolong dijelaskan kita tuh sampai Mesir tuh ngapain langsung Bapak langsung pisah kah langsung apa gitu Pak? Tolong dijelasin secara rinci Pak. Terima kasih. Pertama, kalau kita datang ke Mesir, nanti saya mungkin akan ditambah Mas Robi juga Pak Ali.
Kalau kita datang ke Mesir pertama kali ya kita pasti akan diminta kumpul dulu. Biasanya di kekeluargaan dengan ada pendataan atau bagaimana. Kumpulnya ada setan kumpul istirahat dulu. Nanti setelah itu ada pengarahan untuk kita melakukan berbagai hal, diantaranya mengisi daftar kehadiran kita di kedutaan besar Indonesia yang ada di Mesir itu. Terus kita setelah itu akan ada arahan, nanti ada arahan untuk segera tahlilud dam, yaitu untuk tahlil dam, yaitu pemeriksaan darah yang nanti akan ditemani Pak Ali semua. Nanti itu PPMI juga yang akan mengkoordinir itu, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Nah, itu nanti akan juga dibantu itu. Nanti setelah itu ya tahap-tahapnya ya selesai itu nanti akan ada ijroat, kita membawa berkas kita ke fakultas masing-masing. Kalau usuluddin ya ke usuluddin, syariah ya syariah, lughah ya lughah, terus ulum ya ulum gitu. Itu yang pengalaman kita. Mungkin akan ada tambahan dari Pak Ali dan Mas Robi. Silahkan. Mas Robi, masih ada? Monggo Pak Ali, mungkin ada tambahan? Oke. Yang Oke. istirahat atau apa coba barusan ngirim ke grup yang proses curhat sesuai fakultas masing-masing. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman gak usah khawatir. Pengalaman tahun kemarin 1 minggu selesai Pak Ali. Untuk ijroat. Ya, insya Allah selesai. Itu coba lihat panduan di grup udah aku kirim karena dibantu banyak sama Forkapi buat masuk orang dalam di fakultas masing-masing. Jadi tinggal kita ngambil istimewa langsung proses dibantu lebih cepat sama Forkapi. Oke. Prosedurnya itu sudah di-share Pak Ali ya, terkait nanti bagaimana langkah-langkahnya. Itu bisa dibaca dulu panduannya, nanti biar tidak pulang pergi ke satu tempat ke tempat lain, kurang ini pergi lagi. Nanti insya Allah semuanya sudah siap ready semua. Mungkin ada tambahan yang lain? Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Silahkan. Bukan untuk ujian Januari itu kira-kira ada tahdidan apa belum, Pak? Untuk tahdidan tinggal milih. Datang saja di toko percetakan fotokopi di belakang Lajar itu. Itu ready semua di situ. Mau yang versi apa itu ada semua. Tapi kalian nanti lihat bahwa mukorornya cocokan. Aizaikidah yang seperti ini Pak. Nafsul makan, nafsul mukoror yang sama seperti ini. Nanti dia tanya, tapi kuliah kamu kuliah apa? Hanafi usuluddin sanah ulang. Saya usuluddin sanah pertama. Entah iskuluh. Mau semuanya, di situ sudah pengalaman. Ayo nanti dia kasihkan. Nanti dia bilang, entah geditnya, kamu baru ya. Ya itu, nanti silahkan di sana ada semua. Nah itu kalau sampean pengen yang versi ready. Tapi di sana kan yang nalhis kan juga macam-macam. Dari ada yang talhisannya kurang begitu memuaskan. Saya nggak pernah, saya cuma tanya saja dulu. Cuma tanya-tanya, saya lihat.
Saya punya talhisan sendiri. Kita menalhis sendiri masing-masing. Karena kalau talhisan kita kan sesuai pemahaman kita yang sudah dibaca, itu lebih enak. Silahkan, itu nanti teman-teman bisa datang di situ kalau ingin talhisan yang ready. Itu Pak, tahdid kayak batasan-batasan kita mempelajari gitu. Dari halaman berapa sampai halaman berapa. Itu kira-kira tahun ini sudah keluar apa belum, Pak? Belum. Nanti akhir perkuliahan. Perkuliahan setengah bulan sebelum ujian. Nanti paling ya dosennya bilang gini, saya dulu gak pernah dibilangin ini enggak, kulum koror, semuanya mukoror itu. Cuma bab ini muhim jiddan, situ saja. Jadi yang muhim jiddan dipahami betul, yang muhim dipahami dan diperhatikan, yang selainnya kan dibaca. Nanti semuanya akan berkaitan gitu saja. Ya talhisannya, ya nanti cari talhisan itu di belakang Al-Azhar itu, di pas fotokopi belakang. Itu ready terus. Kalau tahdidan itu kalau bisa update-nya sama teman-teman yang aktif perkuliahan. Yang posisinya sudah sampai di sana, nanti minta tahdidnya, batasnya apa saja. Tanya sama orang-orang Bangladesh juga gak apa-apa yang rajin-rajin. Kalau syukur-syukur sama orang Mesir. Itu mereka paling serius kalau belajar. Kalau kita kadang ya dangtek, kadang kadang masuk, kadang enggak. Kalau orang-orang yang rajin-rajin itu ada orang Bangladesh, orang Nigeria, orang-orang yang rajin-rajin. Jangan kita yang kadang kalau genap berpikirnya kadang masuk, kalau gak genap gak masuk. Jangan ya. Kalau bisa semuanya masuk, aktif ikuti perkuliahan. Sampai perkuliahan juga ikut mengikuti kajian talaki di Masjid Al-Azhar. Tuh. Silakan yang lain, mungkin ada lagi. Sebelum nanti kita tutup. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Pak Ali. Assalamualaikum. Pak Ali. Itu nama yang belum keluar di ini yang disebarin di grup yang disuruh buat tolong cetak namanya buat di Jarot. teman-teman yang belum keluar di list di grup siapa aja biar aku bisa tanyakan langsung. Jadi jadikan siapa aja ditulis di grup yang namanya belum ada di mukoyat fakultas. Kalau yang sudah ada tolong dicetak buat ntar ijrah di kuliah. Yang belum ada aja tolong ntar di list siapa aja ntar ditulis biar aku minta ke Forkapmi. Diperhatikan ya teman-teman arahan-arahan. Karena ini sifatnya urgen juga. Nama-nama yang sudah di-share Pak Ali, dilihat, disesuaikan fakultasnya masing-masing. Kalau yang sudah punya, namanya sudah keluar, segera difotokopi, di print. Jangan nunggu nanti-nanti, kalau bisa semuanya sudah ready berkasnya. Yang belum, segera konfirmasi ke Pak Ali. Bisa langsung japri langsung, nggak masalah sih. Biar Pak Ali langsung menyelesaikan. Ya, jangan lupa ya. Jangan santai-santai, ini sudah persiapan, harus ready semua. Kita pun juga hari ini juga sama, kita menyiapkannya supaya semuanya segera ready semua juga. Nanti teman-teman terkait persiapan teman-teman seperti informasi ijroat dan segala macam itu disiapkan juga.
Terkait foto yang sudah diinfokan dulu, berapa jumlah foto yang harus disiapkan, uang dolar yang harus disiapkan, $20 untuk nanti perpanjangan visa 1 tahun, itu segera juga, pecahan 20-an dolar. Dan juga yang lain-lainnya seperti yang diarahkan semuanya, itu segera realisasikan ya, jangan sampai ditunda-tunda. Nah kalau kita sudah berangkat ya sudah, nanti di Mesir nanti kita serba bingung nanti mau kemana, mau ngeprint di mana, mau nyetak di mana, nanti agak repot. Kalau sudah ready hari ini ya insya Allah aman. Foto 4x6 disediakan gitu. Ada lagi yang lain? Semangat ya. Insya Allah kita akan berangkat di dalam waktu yang kita upayakan. Insya Allah di tanggal 14, kalau mundur, insya Allah juga tidak akan lama. Insya Allah doakan semoga selesai. Monggo silahkan yang angkat tangan. Ya Mbak Nadia. Dinyalain speakernya, mic-nya. Monggo silahkan. Gak ada suaranya. Oke Mbak Nadia, kok gak ada suaranya? Oke, nanti yang ada yang mau ditanyakan bisa nanti ditanyakan secara langsung saja ya, dicaprikan saja. Nanti biar bisa berkonsultasi lebih. Oke, nanti teman-temannya yang gak bisa hadir malam ini nanti bisa disampaikan juga terkait persiapan-persiapan tadi, termasuk arahan-arahan tadi untuk mencek namanya di share-sharean tersebut. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf Mbak Nadia memang gak bisa mungkin ada problem di sananya. Nanti disampaikan saja lewat WA ya. Oke, ada yang lain? Sebelum kita akhiri terkait informasi tadi, mudah-mudahan segera direalisasikan oleh teman-teman, disiapkan segala sesuatunya. Di sini kita juga menyiapkan segala sesuatunya. Kita semuanya bekerja, semuanya menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita belajar di Al-Azhar semuanya dipermudahkan, meskipun rintangannya juga banyak, karena rintangan yang banyak itu menunjukkan kesungguhan dan kesabaran kita, sebagaimana yang difirmankan Allah, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Akan saya uji kalian semua sampai saya tahu mana yang di sana sungguh-sungguh dan bersabar. Mudah-mudahan kita di bagian orang-orang yang di barisan ini semua ya. Kita membuktikan komitmen kita semua. Kita sungguh-sungguh dan kita juga sabar. Meskipun sampai hari ini kejelasan itu ya kita masih baina insya Allah, tapi kalau kita sabar insya Allah semuanya akan ready semuanya. Itu saja ya, mohon maaf kepada semuanya.
terkait informasi kejelasannya yang belum begitu bisa dipastikan. Cuma harapan kita insya Allah di saat waktunya yang pas nanti semua akan diinformasikan lagi. Gitu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yang di sini ditugasi untuk memimpin ini, mohon maaf kalau ada salah kata, ada yang saya sampaikan, ada yang kurang tepat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.